Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi sebelumnya disclaimer ya, untuk keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Seperti biasa, yang pertama kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG. Hari ini tanggal 10 Juni untuk IHSG ditutup surplus ya, 0,34%, walaupun tadi sempat merah dulu, turun, bahkan nguji area support, jebol di bawah itu cuma dijaga di atas 6.870-an ya, masih bisa bertahan di atas supportnya. Dan kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 10 Juni secara keseluruhan sih untuk asingnya net ya, sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Cuman yang menarik di sini kalau kita perhatikan Bank BRI itu untuk asingnya udah nggak distribusi sebanyak kemarin-kemarin. Nilai transaksinya juga udah mulai normal ya, di bawah 1 triliun 794, masih paling liquid sih. Secara nilai masih paling gede, maksudnya seperti itu ya. Dan net sell-nya itu 61,3 M ya, walaupun masih net sell tapi paling nggak gede-gede banget ya, nggak seperti minggu-minggu yang lalu. Semoga aja ini pertanda bagus. Kemudian yang paling banyak dijual asing untuk hari ini ada Goto harga sahamnya turun, nanti kita akan cek. Kemudian Bank BRI masih net sell untuk asingnya 61,3 M, Bank BNI net sell 49,9, BRPT net sell 43,9 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing BBCA net buy 117,4, AMMN net buy lagi 94 M-an, Bank Mandiri cuan, TPA hari ini asingnya masuk, cuman untuk nilainya ya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan sih untuk indeks Asia hari ini sebagian hijau, cuman yang hijau itu nggak tinggi-tinggi banget sih. Untuk besok ya semoga aja IHSG masih bisa bertahan di 6.870-an ya. Kalaupun turun ya semoga aja nggak jebol di bawah itu, tapi kalau naik ya bagus. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham BBCA, ini yang paling banyak dibeli asing, cuman untuk nilai transaksinya nggak terlalu gede ya untuk kelas BBCA. Paling nggak asingnya net buy dan harga sahamnya naik 2,14%. Langsung open gap atas, jadi kalau tadi ngambil sih sebenarnya agak susah ya, kalau mau, bukan susah gimana ya, kalau mau entry di BBCA itu pergerakannya itu langsung open gap atas gitu loh untuk hari ini, jadi susah buat ngambil di area support. Mungkin ngambilnya kemarin ya pas turun di area support ambil posisi, hari ini naik nguji resistance gagal breakout. Mungkin kalau mau taking profit ya bagusnya sih seperti itu, ambil ketika harga di area support dan close di area resisten. Tapi kalau tujuannya untuk investasi hold jangka panjang ya semoga aja untuk besok Bank BCA bisa hijau ya. Misal besok hari Selasa ya tanggal 11 Juni itu langsung hijau, target price-nya di 9.725. Kalau kita lihat untuk transaksinya BBCA asingnya hari ini net buy 117,4 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini, tanggal 10 Juni secara keseluruhan yang keluar juga sebenarnya masih lumayan banyak ya. Yang keluar itu didominasi oleh broker-broker asing, dan yang masuk didominasi oleh yang keluar itu didominasi broker-broker lokal, dan yang masuk juga didominasi broker-broker asing ya. Yang masuk untuk asingnya ada BK net buy 65,6 M, BB net buy 57,8, YU, DXCC ini juga masuk. Kemudian yang keluar untuk asingnya ZP paling banyak, TPAK juga keluar, cuman secara nilai lebih banyak yang masuk untuk asingnya di saham BBCA. Harga sahamnya naik 2% lebih ya. Untuk besok ya itu sih mungkin lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau ya semoga aja bisa nguji resisten, tapi kalau langsung merah, kalau mau entry tunggu di supportnya lagi 9325. Mungkin seperti itu sih untuk saham BBCA ya. Kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini naik ya, walaupun belum tinggi-tinggi banget. 1% lebih, 1,15%.
Walaupun sempat turun dulu tadi, sempat ke harga terendahnya waktu itu 4.310. Sorry, 4.320 ya untuk harga terendah hari ini. Kemudian langsung naik. Candlenya belum terlalu kuat, tapi kalau secara teknikal ini udah wah ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalaupun mau entry di harga saat ini, tujuannya untuk investasi lumayan berani. Nanti kalaupun masih turun lagi ya di hold aja sih, jangan buru-buru average down, mungkin seperti itu ya. Kalau mau entry lagi, lihat money manajemennya. Mungkin kalau emang cashnya masih banyak dan mau nyicil-nyicil di saham BBRI di harga saat ini ya disclaimer, atau kalau langsung masuk banyak pun juga ya disclaimer juga ya, nggak ada salahnya sebenarnya. Valuasinya enggak, untuk sekelas Bank BRI ini udah cukup, koreksinya udah cukup dalam sih. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga asingnya udah ya masih net sell, cuman nggak sebanyak kemarin-kemarin. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBRI yang jualan hari ini asingnya BB ya, BB versi asing cenderung distribusi ini net sell 149,5. Kemudian RX versi asing juga cenderung distribusi 26,3 ya, nggak sebanyak yang kemarin-kemarin lah. Kemudian yang nampung untuk asingnya AK, AGYU. Untuk lokalnya net buy. Kalau kita lihat nilai transaksinya sih sebenarnya ini asingnya nggak jualan banyak, kemungkinan apakah karena nggak seramai yang kemarin atau udah stop distribusinya, ya kita lihat aja untuk besok gimana ya. Mudah-mudahan sih kalau secara teknikal ini nggak jebol untuk saham Bank BRI di bawah 4.280 ya, ini area support kuatnya kalau secara Fibonacci. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BBRI. Kalau naik target price-nya di 4.570, breakout di atas itu ya bagus. Tapi kalau gagal breakout ya ada potensi konsolidasi atau sideways dulu di area bottomnya ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini sempat naik cuman turun lagi. Tadi volatilitasnya nggak terlalu tinggi sih, nggak kemana-mana ya. Close-nya di harga pembukaan naik turun di area kurang lebih 6.275. Untuk area support resistennya masih sama sih, supportnya di 6.050 dan resistennya di 6.600. Kalau kita lihat untuk transaksinya BMRI hari ini aslinya masuk 42,5 M, belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 3 hari ini tanggal 10 ya. Ini tanggal 10 Juni itu RX ya. RX kalau kita perhatikan 100% transaksinya baik di saham Bank Mandiri, jadi murni akumulasi. Keluar di Bank BRI, masuknya di Bank Mandiri ya. Net buy 119,6 M. 100% buy, tidak melakukan penjualan sama sekali. Kemudian selain RX ada ACC versi asing yang masuk 62 M. YU versi asing net buy 46,7, dan yang keluar untuk aslinya BK, KZ, ZB, AK ya. Sebagian investor asing masih ada yang keluar sih. Belum bisa naik cukup tinggi ya untuk hari ini. Untuk besok ya itu sih mudah-mudahan. Kalau mau entry sebenarnya agak nanggung ya di tengah-tengah seperti ini, tapi ya disclaimer kalau untuk investasi jangka panjang di harga saat ini juga lumayan menarik untuk saham Bank Mandiri. Ya mungkin buat patokan aja supportnya di sini sih 6.050. Kalaupun koreksi turun, nah di area support ini ada yang Jakarta, itu malah kesempatan buat yang mau entry ya. Lebih worth it di area support sih kalau misal besok dikasih koreksi dulu. Tapi kalau langsung naik ya target price-nya di 6.600 ya, walaupun nggak langsung ke resisten, cuman paling nggak kan tujuannya di sini dulu ya kalau mau taking profit, maksudnya kiranya gagal breakout. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank Mandiri ya. Transaksi hari ini sih kayaknya mudah-mudahan hijau ya, mudah-mudahan ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI yang hari ini malah koreksi turun.
ke area supportnya lagi. Tadi sempat nguji supportnya di 4580, close-nya di 4 close-nya di 4610 ya, sedikit di atas support. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya Bank BNI hari ini asingnya net sell 49M. Kalau kita lihat transaksinya cenderung didistribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng ZB, LG, AK, KZ jualan. LG-nya versi lokal, KZ-nya juga versi lokal, ZB, AK-nya versi asing. Jadi asingnya net sell, lokalnya pun ada yang jualan lumayan banyak, ada yang distribusi. Harga sahamnya turun, nggak terlalu, ya lumayan juga ya, 1,91% di awal market langsung open gap bawah, naik dikit kemudian turun, uji area support dijaga di atas 4580. Jadi mungkin untuk besok pantau aja, semoga nggak jebol di bawah 4580 ya. Mungkin seperti itu dulu saham BBNI. Kalau mau entry di harga saat ini sih ya ini dekat area support, disclaimer nanti kalau naik misal siapa tahu besok aslinya masuk lagi ya dengan jumlah yang lumayan, nanti bisa rebound, target price-nya di 4890. Mungkin lihat sektor perbankan yang lain juga ya, kalau pada bagus ya mudah-mudahan Bank BNI juga bisa ikut-ikutan bagus. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BBNI. Untuk transaksi hari ini sih sebenarnya kurang bagus ya, cuman kalau secara teknikal ya ini udah menarik sih ya, udah di area support juga. Mungkin kalau mau entry untuk swing ya target price-nya di sini. Kalaupun jebol di bawah 4580 ya jangan buru-buru buat cut loss sih untuk saham BBNI. Kalau belinya pakai uang dingin kemungkinan nanti juga kejemput lagi sih kalau di harga saat ini. Kalau menurut saya sih seperti itu ya, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham Gotoh yang hari ini turun jebol ya, bahkan tadi sempat nyentuh 50. Gak ngeri kan kalau jebol di bawah 55 ke 50, bahkan tadi sempat nyentuh ya, cuman ditarik naik lagi. Mungkin buat teman-teman yang trading berani entry di saham Gotoh ya, yang udah agak tahu karakternya kan. Karakter untuk saham Gotoh itu diturunin dalam, cuman habis itu ada perlawanan, tapi walaupun seperti itu belum tentu besok rebound gitu loh. Jadi hati-hati ini untuk saham Gotoh, udah jebol di bawah 59, bahkan tadi sempat nguji 50-nya ya. Kalau sampai tidur di 50 hati-hati ya, ada kebijakan BEI itu yang bisa ke 0 atau 1 rupiah ini untuk saham Gotoh. Semoga aja enggak ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Gotoh hari ini aslinya juga keluar ya. Sebagian investor asing mau cari aman mungkin ini 146M net sell loh aslinya. Ini transaksinya cukup gede ya, soalnya buat nyelamatin di harga 50. Yang jualan hari ini BK ya, untuk aslinya, dan yang nampung paling banyak asing juga sih, yaitu AK. Bukan, AK-nya lokal ya. Jadi yang nampung lokal, AK versi lokal hampir seluruh transaksi baik. Kemudian KI, XL, YP ya. Tapi aslinya cari aman ini BK netel 147M, YU cenderung scalping Kang ya. Trading net B 6,2 dan nilai transaksinya 137. Lihat transaksinya sih sebenarnya ya ada yang distribusi dan ditampung lokal. Kalau melihat harganya turun masih di 56 untuk saat ini sih mending kalau mau entry namanya untuk scalping ya, harga nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss ya. Lihat bid offernya mungkin kalau mau entry. Kalau untuk teknikalnya sih ya, kalau saat ini ya mentok supportnya di 50 ya, itu aja, dan resisten terdekatnya di 59. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Gotoh ya. Untuk besok market makernya MG-nya masih net buy, VGB-nya di 54. Net buy-nya juga nggak terlalu banyak juga ya. Untuk MG juga cenderung scalping 54, berarti floating profit 2 poin
Ya semoga aja MG mengharga dulu di awal market sehingga harga sahamnya naik paling nggak ke 59. Gagal breakout yang udah punya posisi mending diamankan, atau yang udah floating loss kalau mau di cut mungkin ya, nggak usah semuanya kalau ragu sebagian, tapi disclaimer sini nggak terlalu menyarankan ya buat teman-teman yang yakin buat Goto bisa naik lagi mungkin ke harga 100-an ya. Kalau mau di hold juga itu keputusan masing-masing ya, cuman sentimennya apa buat terbang. Kalau kita lihat di sini di RTI pendapatannya juga masih rugi ya untuk saham Goto itu. Masih rugi, valuasinya juga mahal lagi nih, di atas 1 kali, padahal waktu itu kan kurang dari 1 ya kalau nggak salah ya. Mungkin ekuitasnya ditambahin atau gimana ini. Kalau liquidity ratio-nya sih masih cukup aman ya, jadi yang kurang bagusnya itu ya ini masih rugi, itu jeleknya sih di situ. Dan yang floating di publik juga cukup gede ya, jadi pemegang sahamnya itu nggak ada gitu loh, yang masyarakatnya aja pegang 78% ya. Cuman ini dominasi asing sih. Soalnya untuk saham Goto itu sebagian besar sahamnya itu dipegang asing ya, cuman asingnya nyebar ya di banyak-banyak jadi gimana ya untuk saham Goto, buat goreng pun agak berat ini. Ya hati-hati aja sih buat teman-teman yang belum punya. Kalau mau masuk amannya buat scalping ya, kalau belum terbiasa dan nggak terlalu paham untuk karakter Goto, bisa dipertimbangkan saham yang lain ya buat cari aman. Oke, itu untuk saham Goto. Cuman kalau naik sih sebenarnya menarik juga ya, ini naik dikit aja persentasenya udah banyak. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham brand ya, yang hari ini cukup kuat walaupun bid offernya ditutup ya, jadi gak kaleng-kaleng ini untuk market makernya, bisa bikin naik 9,92%. Walaupun open ke bawah ya, di awal market opennya di 5.500 pasti ada support ya, di ada support lah. Kemudian ya sempat nunggu tadi beberapa saat ya, sampai jam berapa itu, menjelang close sesi 1 atau berapa itu langsung ditarik naik. Kita lihat apakah BK yang jaga harga untuk saham brand hari ini. Oh enggak, DX ya, DX sama BK. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk BK hampir seluruh transaksinya buy, dan DX hampir seluruh transaksinya buy, BK jualannya. Mungkin ini DX sama BK ada komunikasi supaya bikin brand hijau ya, jadi kebijakan tutup broker summary pun masih bisa dibuat untuk harganya ya. Yang pasti mereka yang masuk itu juga bukan retail sih kalau menurut saya ini. Nah, untuk DX-nya versi lokal ya. Untuk DX-nya versi lokal, BK-nya asing ya, cuman BK-nya keluar ini, entah itu taking profit atau dipindah ke DX. Dengan pembicaraan sebelumnya kita nggak bisa mastiin, cuman kalau kita perhatikan sih ya hari ini ada DX yang jaga harga untuk saham brand. Untuk BK-nya jualan, ZP juga jualan, asingnya net sell. BK ZP-nya versi asing, yang nampung DX MG versi lokal. Untuk saham brand ya net sell untuk asingnya hari ini tanggal 10. Kalau kita lihat di sini untuk besok ya, mudah-mudahan sih bisa naik lagi. Buat teman-teman yang bisa entry sih disclaimer ya, yang bisa match. Cuman ya hati-hati sih, amannya nunggu bid offernya bisa dilihat aja sih kembali normal ya untuk saham brand. Ya tadi habis langsung hijau ya, SK juga ikutan hijau ya kalau nggak salah untuk saham brand ini. Jadi bagusnya di situ bisa bikin ya SK hijau. Kalau besok naik, kalau secara Fibonacci ya itu resistenya di 7.300, tapi kemungkinan kalau naik ya bisa-bisa kayak hari ini langsung 10% ya. Kalaupun turun juga sama langsung 10%. Jadi ya buat
apa ya, besok pantau aja sih itu kira-kira bid overnya kan cuman bisa dilihat itu ya satu, bisa dilihat nggak di sini ya, nggak bisa kayaknya sih kalau ini udah ditutup. Wah. Brand oke, itu untuk saham brand ya. Ya semoga aja besok market makernya masih bisa naikin sih 10% kalau naik ya, kalau turun ya juga 10%. Kalau kita hitung misal besok naik brand 10%, itu harga saat ini 67 6650 ya. Kalau naik 10% berarti kan apa? 10% dari 6650. 10%-nya berarti kan kalikan 10 bagi 100. Aduh, gimana nih? 10%-nya berapa ya? Tinggal kalikan 10% gitu aja lah. Sama dengan 665 ya, berarti 6650 ditambah 665. 7315. 7300 sih kalau besok arah ya, karena resistannya ini 7300 ya. Ke sini ya. Oke, itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek untuk saham BRPT ini yang juga naik ya. Brand hijau BRPT naik ya, dijaga di support beberapa hari terakhir, akhirnya hijau juga. Naik lumayan tinggi 7,25%. Kalau secara teknikal itu resistannya ada di 1130 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, BRPT hari ini tanggal 10 Juni secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang distribusi ya. Untuk aslinya net sell ada AK net sell 47M yang nampung lokal. Yang jadi market maker utamanya hari ini YP CC. YP nya cenderung trading, net buy 1,2M aja. Kalau secara teknikal sih buat patokan aja mungkin untuk besok kalau naik ya, target price nya di sini di 1130 ya, gagal breakout mending diamankan. Cuman kalau mau entry agak nanggung sini dekat tengah-tengah di 10.035 ya, di tengah-tengah antara support sama resisten ya. Kalau mau entry ya bagusnya kemarin-kemarin ketika harganya di area support, jadi antisipasinya nggak terlalu dalam, misal jebol support diantisipasi aja kalau mau ya, kalau mau diantisipasi. Atau mungkin untuk besok gimana ya, soalnya ini naik habis nutup gap takutnya malah turun gitu loh, apalagi kalau sampai brand ARB lagi kan ya, ada potensi BRPT ikut-ikutan merah. Ya jadi mungkin untuk besok lihat dulu ya untuk situasi kondisinya gimana ya, soalnya ini di tengah-tengah juga nanggung, kalau mau entry antisipasinya dalam ya. Di wait and see aja dulu mungkin untuk besok secara teknikal seperti itu. Kalau lihat transaksinya juga kurang bagus hari ini, aslinya net sell, ada yang distribusi yaitu AK. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham cuan hari ini naik lumayan tinggi ya, naik 10% lebih ke 8.600. Kalau secara teknikal berarti kalau misal besok naik ya, itu target price-nya di 9.000-an, 9.100, 9.125 itu resistennya, dan supportnya lumayan dalam di 8.000. Udah jadi support untuk saham cuan. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk cuan BRPT itu volatilitasnya lumayan tinggi ya beberapa hari terakhir nih.
Hari ini acuan asingnya masuk 29,5 M. Kalau kita lihat lebih detail, acuan hari ini tanggal 10 Mei secara keseluruhan ada yang akumulasi AK ya. AK keluar di BRPT masuk di cuan 19,1 M. Selain AK ada CC BKZP yang masuk, jadi aslinya net buy, lokalnya net sell. Tapi walaupun lokalnya net sell ada yang masuk juga untuk lokal lumayan banyak, XA 10,4 M. Semoga saja besok masih bisa hijau di awal market ya. Kalau langsung ngegas naik, mungkin buat teman-teman yang mau scalpingan, target price-nya di 9.100, diamankan aja sekiranya berat buat berikut di atas itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham cuan. Kalau ya amannya buat scalping sih. Kalau untuk swing kurang bagus ya. Kalau mau swing itu amannya ambil di dekat area support. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham cuan. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini masih turun ya. Ini menarik, ini buat dipantau. Saya juga lagi mantau untuk saham Antam. Kira-kira apakah bisa ke area supportnya 1135 atau enggak ya. Kemungkinan kalau harganya bisa ke 1135, misal belum punya saham Antam, kalaupun mau entry lumayan berani ya. Harga saat ini pun valuasinya kayaknya udah di bawah 1 ini untuk PBV Antam. Kita cek ya. Ya valuasi Antam ya kan 0,96 loh Antam. Dividen yieldnya 10% coba dengan PBV 0,9, dan hitungannya liquidity ratio-nya masih cukup aman ya. Ya emang RKI-nya nggak terlalu gede sih, dan pendapatannya juga turun di kuartal 1, tapi mudah-mudahan sih kuartal 2 bisa bagus lagi ya. Mungkin untuk saham Antam bisa dipantau. Kalaupun mau entry nggak ada salahnya juga sih. Kalau mau nyicil-nyicil dari harga ini lumayan berani ya, di hold aja untuk jangka panjang. Tapi untuk swing atau scalpingan mungkin nunggu lebih rame sih. Kalau untuk scalpingan, kalau masih bearish buat scalpingan susah juga ya buat cari cuan. Kalau masih bearish itu buat investasi lah ya, jadi masuk di hold, nanti turun lagi, average down lagi, tapi lihat money managementnya ya, dan lihat juga posisi Antam apakah udah di bottom atau enggak. Nanti average down laginya ya ketika harganya di harga, misal entry ini di harga saat ini untuk saham Antam tapi masih turun ya, jangan buru-buru langsung average down ya, tunggu di area support ya. Kalau mau average down lagi ya amannya sih seperti itu. Untuk besok secara teknikal kurang bagus, ada potensi turun, tapi kalau kita lihat transaksinya hari ini, Antam tanggal 10 asingnya keluar 500-an juta, jadi sebagian kemungkinan masuk sih. Untuk Antam hari ini ya secara keseluruhan masih didistribusi ya oleh OD-nya versi lokal, ZP juga versi lokal, asingnya net sell. Net buy ya, cuman sebagian keluar nih KZCC, dan yang masuk banyak broker cuman perintilan ini ya, maksudnya nggak ada yang mau langsung masuk banyak. Setelah broker summary juga kurang bagus sih sebenarnya. Kalau secara teknikal ya udah di bottom, jadi mungkin nunggu momen aja sih. Kalau mau cari momen yang pas ya sabar, cuman kalau takut ketinggalan, mungkin kalau mau nyicil-nyicil disclaimer sih pakai uang dingin ya. Soalnya kalaupun mau entry ketika harga bearish itu jangan berharap langsung naik. Biasanya ada potensi masih turun lagi, paling nggak mentok di area support lah. Cuman kadang nggak sampai ke support naik ya. Itu yang agak merepotkan buat para teknikal. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Menarik ini buat yang mau entry. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham Adaro yang hari ini turun 3% lebih, cukup dalam ya. Kemarin nguji area support akhirnya jebol, hari ini turun nguji area support selanjutnya di 2735, dijaga ya di atas ini. Nggak tahu besok, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya Adaro, siapa yang nampung hari ini, asingnya sih masuk ya 24 M. Jadi sebenarnya asingnya belum keluar sih. Terus yang distribusi yang bikin saham Adaro keluar hari ini YU lokal ya, net sell 29 M. Untuk asingnya masuk. Jadi di distribusi lokal ditampung asing sini untuk saham Adaro, cuman distribusinya emang lumayan banyak yaitu YU.
Mudah-mudahan aja untuk besok ini sih harganya dijaga di atas 2735. Nah, ini udah di area support. Mungkin buat teman-teman yang mau swing atau trading ya, nanti target price-nya di sini misal besok bisa bertahan di atas 2735 ya. Itu mudah-mudahan bisa naik loh ini untuk saham Adaro ke resistennya 2850 ya. Mungkin sideways dulu seperti ini. Ya, hati-hati. Ya, tapi yang nggak ada salahnya sih buat antisipasi misal jebol spot konfirmasi breakdown di bawah 2730, yaitu jangan buru-buru buat masuk lagi, atau yang mau cut loss sebagian disclaimer sih takutnya bisa ke 2660. Ini support selanjutnya misal besok jebol support, tapi kalau langsung hijau target price-nya di 2850. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Pegas. Ternyata hari ini Pegas itu ex-dead ya. Tak kirain kemarin nggak sempat kita cek, ternyata hari ini ex-dead ya. Wajar sih harganya langsung turun hampir 10% ya. Tapi kalau lihat penurunan hari ini sih candlenya kurang bagus, soalnya nggak ada perlawanan naik ya. Open gap bawah, opennya di sini 1475, bukannya naik ada buyer masuk malah turun. Mungkin mikir ya di sini ada gap up yang cukup lebar ya. Ini hati-hati aja kalau misal besok atau hari ini nggak ada yang nampung ini untuk saham Pegas atau potensi masih turun. Hari ini tanggal 10 kalau kita perhatikan ya ada sih yang nampung, cuman nggak gede-gede banget. Bukannya nggak gede, maksudnya yang jualan lebih banyak gitu ya. Yang jualan murni distribusi hari ini KZ, nah 100% jualan akan net sell 11,2 M, dan yang nampung lokal GR versi lokal. Karena hasilnya net sell, hati-hati, dan candlenya juga kurang bagus. Mungkin kalau besok masih turun, pantau dulu aja di harga 1410 ya. Jebol di bawah 1410 wait and see aja sih, jangan buru-buru buat masuk. Ini ya walaupun naik terus, tapi turunnya ini di distribusi asing loh, walaupun nggak terlalu banyak. Jadi pantau aja area support, jebol di bawah itu wait and see, ada potensi nutup gap. Kalau menutup gap paling bisa ke 1300 untuk saham Pegas. Ya kemungkinan sih nanti kemungkinan juga naik lagi sih, cuman sabar ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas. Untuk besok pantau aja. Mungkin kalau di area support ada tanda-tanda pullback atau yang cegar, disclaimer juga yang mau entry atau masuk untuk swing nanti target price-nya di sini ya. Siapa tahu gini skenario-nya, tapi kalau gini jebol support ya udah wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk, mungkin buat temen atau average down. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Pegas. Lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Delta Mas ya. Hari ini RUPS sih kalau nggak salah. Demas itu biasanya bagi dividen ya, tapi kok turun di Mas. Turunnya cukup dalam, tadi nyentuh area support kuatnya di 156 ya, cuman dijaga di atas itu. Turun 4,2%, mungkin buat teman-teman yang tahu sebabnya bisa tulis di kolom komentar. Ya, RUPS-nya hari ini belum keluar ya ini. Wah, susah ini bacanya ini. Mas, apakah dividennya kecil? Padahal pendapatannya naik ya kuartal 1 ini. Coba kita lihat untuk transaksinya siapa yang nampung untuk saham Demas. Hari ini tanggal 10 PD jualan 2,2 M dan yang nampung AOD. Kalau kita lihat di sini market makernya PD-nya net YP PD XL ya, ketika-tikanya turun trading. Untuk besok mungkin buat patokan ini aja sih ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi ambil di area support yang mudah-mudahan naik untuk target price-nya di sini kalau naik ya. Tapi kalau melihat penurunan hari ini, kemungkinan itu area price-nya kurang bagus untuk harga saham ya.
Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa ditulis di kolom komentar, tapi kita buat patokan dan nikelnya aja mungkin untuk saat ini. Ini ya, RUPS-nya itu kemungkinan nggak terlalu bagus, katanya sih nggak bagi dividen ya, tidak bagi dividen final. Ya mudah-mudahan aja walaupun nggak dibagikan ke dividen banyak, ya profitnya digunakan untuk yang lain ya, untuk kepentingan perusahaan. Cuman kan kalau kita lihat historinya bagi dividen terus ini untuk saham Dimas. Kalau absen ya itu mungkin kurang bagus sih. Oke, mungkin seperti itu dulu ya untuk saham Dimas. Hati-hati aja kalau jebol di bawah 156 ya, itu kemungkinan sebagian investornya kecewa buat RUPS Dimas, itu bisa turun lebih dalam loh ya. Jadi wait and see aja dulu yang nggak terbiasa di saham Dimas ya, misal yang baru lirik-lirik Dimas tapi belum pernah masuk, nggak tahu karakternya, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Dimas. Selanjutnya kita akan cek saham yang hari ini IPO, yaitu BATR. Cukup volatilitasnya cukup tinggi ya, di awal IPO itu naik turun, candlenya sih merah, cuman masih ditutup surplus. Kalau kita lihat di sini awal IPO ini untuk saham BATR kurang bagus sih ya, ada yang jualan 16M dan hitungannya nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget. Kalau kita lihat yang jadi underwriternya HD-nya hari ini HD masuk 2,7M, belum keluar. Tapi kalau melihat CP jualan 16,6M, ya kemungkinan sih untuk besok kalau menurut saya sih kemungkinan besar volatilitasnya masih cukup tinggi ya. Tapi naik turun. Jadi kalau mau masuk itu untuk scalping aja. Jadi misal hari ini candlenya merah, hati-hati kalau turun dulu, nanti lihat bid overnya ada yang tanda-tanda pullback naik, ada yang borong banyak. Nah itu baru kalau mau ikut-ikutan entry ya. Namanya untuk scalping sih, kemungkinan juga besok kalau menurut saya seperti ini naik turun ya. Naik turun kok enggak ini. Ya gini sih kemungkinan naik turun. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham BATR hari ini. Emang didistribusi oleh CP, cuman underwriternya masih masuk walaupun cuma 2M-an ya, jaga harga gitu HD. Yang floating 25% dan di awal IPO yang dijual belikan di publik di market reguler udah lumayan banyak. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BATR. Ini aja dulu. Oh ya, untuk warnanya kita belum cek. Warnanya merah. Kalau untuk waran nggak terlalu direkomendasikan sih kalau mau entry. Lebih aman di harga sahamnya ya. Kalau melihat warnanya merah sih biasanya untuk sahamnya ada potensi naik sih Mas Ian. HD jualan di ini ya waran, tapi masih masuk di sahamnya. Jadi kemungkinan mudah-mudahan HD suatu saat mau naikin. Ya, yang nampung di waran YPXL masih sebagian retail yang berharap bisa cuan banyak ya, mungkin soalnya masuk di waran. Padahal itu terlalu beresiko loh. Ya kemungkinan itu kalau waran udah nggak ada harganya buat naik itu agak berat ya. Yang ada nanti hangus kalau masa aktifnya udah habis. Oke, itu untuk saham BATR dan BATR waran. Kalau mau entry lebih worth it atau lebih aman di sahamnya sih. Kalau di waran nggak direkomendasikan. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.